Halo sahabat kompas.com, balik lagi di channel otomotif kompas.com. Dan kali ini kita bakal ngebahas motor barunya Royal Enfield Meteor 350. Seperti apa reviewnya? Ikutin terus videonya. RE Meteor 350 hadir dengan 3 varian. Dan varian yang ada di sini adalah varian yang paling bawah, namanya itu Fireball. Yang di tengah Stellar dan yang paling tinggi Supernova. Untuk varian ini dia tampilannya lebih sporty. Detail-detailnya nggak banyak chrome dan lebih anak muda. Kita ulas dari depan. Lampunya itu masih lampu bulat dan mencirikan khas retro banget. Lampunya juga masih pakai halogen, tapi di pinggirannya itu sudah pakai LED. Untuk materialnya, depannya pakai metal, tapi di belakangnya sini itu plastik. Sennya juga bulat untuk menegaskan kesan-kesan motor zaman dulu. Dan di bagian sennya itu masih pakai bohlam. Materialnya juga plastik. Beralih ke shocknya. Shocknya itu lingkar 41 mm. Spakbornya bentuknya seperti spakbor klasik zaman dulu, sederhana tapi fungsional dan materialnya juga plastik. Untuk roda depan itu lingkar 19 inci dan pakai pelek alloy palang. Untuk rem depan belakang itu sudah cakram dan ABS 2 channel. Di bagian sampingnya sini itu ada mata kucing. Ke belakang siluetnya itu dibuat sejajar. Kalau kita lihat sudut knalpot, terus sudut shockbreaker belakang itu sejajar. Jadi proporsinya itu bagus gitu. Nah, untuk tangki ini agak sedikit dongak tapi bentuknya teardrop dan ini mengesankan citra motor retro yang emang diusung sama Royal Enfield selama ini. Untuk jok agak menurun ke bawah, tapi sebenarnya jok ini nggak pendek-pendek banget. Tingginya itu 765 mm atau 76,5 cm. Jadi masih termaksud cukup tinggi lah. Kalau buat perbandingan, Honda Versa itu sekitar 77,3 cm. Dan di sini ada jok belakang buat boncengan dan ada pegangannya. Area mesinnya semuanya hitam. Knalpotnya hitam. Cuma shock belakangnya aja yang pakai aksen chrome. Untuk fender belakang juga menyerupai sama fender depan. Bentuknya sederhana dan klasik. Di sini sennya juga bulat. Dan lampu stopnya juga bulat, lampu belakangnya. Dan untuk lampu belakangnya itu udah LED. Untuk di ujungnya ini ada tambahan buat plat nomor dan bahannya materialnya dari plastik hitam, plastik keras. Nah, sekarang kita lihat area panel instrumennya. Untuk panel instrumennya itu model gendang yang ada 2 bulatan, 1 besar dan 1 kecil. Untuk bulatan yang besar itu kombinasi antara analog dengan digital. Untuk speedometernya itu masih analog berupa jarum dan ada 2 petunjuk yaitu kilometer dan mil per meter. Jadi kita bisa lihat. Nah, di tengahnya itu udah digital pakai layar LCD dan itu penunjuknya ada banyak. Ada indikator bensin, ada odometernya, terus ada eco gearnya. Jadi kita tahu nih posisi gear kita ada di mana. Terus ada indikator aki, gigi netral, ABS dan sebagainya. Nah, yang bulatan yang kanan yang kecil ini adalah yang menarik. Jadi walaupun tampilannya klasik, tapi motor ini juga dilengkapi oleh fitur-fitur masa kini. Bulatan kecil ini kalau nggak dipakai itu akan jadi penunjuk jam. Tapi ini adalah tempat fitur namanya Royal Enfield Tripper, yaitu fitur semacam GPS. Jadi kita bisa pakai semacam Google Maps, tapi tampilannya di sini. Tapi kalau Google Maps berbentuk peta, dia berbentuk sinyal untuk lurus atau belok kanan atau belok kiri gitu. Jadi nanti kita bakal jalan
dan bakal ada penunjuk arah. Kalau kita ke kanan, kita mesti ke kanan, ke kiri, kita mesti ke kiri. Dan menurut saya ini fitur yang cukup membantu ya, dan cukup menambah nilai dari motor ini, karena dengan gaya cruiser biasanya motor bakal dipakai buat jalan-jalan jauh gitu. Bagusnya lagi kita nggak perlu pakai holder HP untuk ngelihat Google Maps atau GPS, karena udah ada di sini gitu. Karena temanya adalah motor klasik, kuncinya pun juga masih klasik. Belum ada immobilizer ataupun alarm. Bentuk anak kuncinya pun masih biasa aja. Semuanya pun di sini dari nyalain on sampai kunci stangnya ada di sini. Nah, untuk panel-panel dekat stang itu sebenarnya sederhana dan fungsional. Tapi kalau biasanya itu tombol-tombolnya atas bawah atau cetak-cetek, kalau ini digeser. Jadi untuk nyalain motor, terus engine cut off-nya juga digeser. Plus di bagian kirinya juga. Jadi kalau biasanya lampu jauh, lampu dekat itu pakai model cetekan, kalau ini pakai model geser. Terus di ujung sini itu ada untuk ngatur trip meternya. Jadi bukan di bagian panel instrumen, tapi ada di bagian pangkal stang bagian kiri. Nah, di ujung sini, di dekat kopling, itu ada colokan USB. Jadi kita bisa ngecas HP di motor ini. Dan ini fitur kekinian juga, walaupun tampang retro. Nah, sahabat kompas.com, selain tampilannya klasik, bergaya cruiser klasik, sasisnya itu baru. Jadi Royal Enfield bilang bahwa sasis ini tidak dipakai di model-model baru dan emang baru diciptakan. Sasisnya itu lebih kaku dan menambah kenyamanan waktu kita berkendara. Termaksud menambah keyakinan kalau kita mau belok. Nah, untuk posisi duduk sendiri, untuk diketahui tinggi saya itu 168, berat 80. Tinggi joknya tadi seperti saya bilang 76,5 cm. Dan untuk pemilik postur kayak saya agak sedikit jinjit. Kalau untuk dua kaki itu agak sedikit jinjit. Tapi kalau satu kaki ya udah pasti menapak sempurna. Nah, posisi duduk untuk megang stang itu nyaman banget karena ini deket. Dan buat saya ini enak. Untuk mesin itu mengalami beberapa pembaruan. Jadi bisa dibilang mesinnya baru. Walaupun 350 cc juga seperti yang dipakai klasik 350. Dalam mesin ini udah pakai balancer shaft. Jadi mesinnya lebih tenang, tapi suaranya tetap suara khas Royal Enfield. Dan bunyi-bunyi di mesinnya itu juga masih khas Royal Enfield, tapi getarannya berkurang jauh. Saya sempat nanya ke orang RE, berapa sih klaim reduksi getarannya? Mereka nggak bisa jawab secara rinci, tapi mereka bilang signifikan. Dan ketika saya bawa motor ini, memang getarannya berkurang signifikan. Sebenarnya kalau menurut saya soal getaran itu memang ciri khas motor Royal Enfield gitu. Saya yakin bisa aja dibuat nggak geter, tapi mungkin ciri khas motor-motor Royal Enfield yang bergaya klasik dengan long stroke bakal tergerus kalau misalkan semuanya dihilangin gitu. Dan mesin baru ini juga cukup responsif. Karakternya masih karakter motor zaman dulu, mesti sedikit diurut gitu, nggak bisa langsung digeber-geber kayak motor sport, tapi responsif cukup banget. Untuk pengendalian menurut saya itu masih enak, cukup mudah dan enak buat harian motornya. Walaupun bobotnya menurut saya itu cukup berat ya. Curb weight motor ini itu 191 kg. Curb weight itu dihitung antara bobot plus bahan bakar 90% plus oli. Dan tangki bahan bakarnya ini sendiri itu memuat 15 liter bensin. 191 kilo itu cuma beda sekilo daripada Royal Enfield Himalayan. Kalau Himalayan itu curb weight-nya 192 kg. Dan mesinnya Himalayan cc-nya lebih gede, 400 cc, 411 kalau nggak salah. Tapi untuk pengendalian ketika dipakai ya mudah aja, enteng aja gitu, nggak berasa berat. Mungkin ini juga pengaruh sama wheelbase-nya yang nggak terlalu panjang, masih nyaman lah wheelbase-nya. Dan tadi agak kelupaan bahwa pelek depan belakangnya itu belang. Kalau depan 19, yang belakang itu 17 dengan ban agak gemuk. Pengaruh peleknya belang dengan ban depan lebih besar itu pada gaya berkendaranya ya, dan kenyamanannya, karena memang tipenya adalah tipe cruiser.
bukannya roadster. Nah, sahabat kompas.com, Royal Enfield Meteor 350 ini punya 3 tipe, 3 varian. Yang di sini ini yang sebelah saya ini adalah varian yang paling murah, yaitu Fireball. Harganya itu 85,1 juta. Untuk varian Stellar itu harganya 86,5 juta, dan yang paling tinggi Supernova itu 87,9 juta. Tiap varian itu punya berbagai perbedaan detail-detailnya. Salah satunya ada yang pakai windshield, terus ada pakai sandaran punggung, dan itu membuat harganya berbeda-beda. Dan semua harga yang tadi saya sebutin itu masih off the road. Jadi kalau hitungan kasarnya nambah 15% untuk surat-surat, mungkin sekitar 100 juta kurang lah untuk motor-motor ini. Jadi sahabat kompas.com bisa nilai sendiri dengan fitur-fitur yang ada, dengan kebesaran sebuah brand yang ada, dan rasa berkendara yang disajiin sama motor ini, dan harganya itu sebanding atau tidak. Karena buat kelasnya dia bisa dibilang itu kelas yang niche, yang ceruknya tuh nggak besar, pemainnya juga nggak banyak, dan pemain-pemainnya ya seperti Royal Enfield ini. Royal Enfield memang selalu bilang bahwa mereka itu menonjolkan karakter berkendara yang sesungguhnya. Untuk fitur memang tidak terlalu banyak sebenarnya, tapi motor ini nyaman untuk dikendarai. Nah, segitu dulu review singkat kompas.com untuk motor Royal Enfield Meteor 350 ini. Nah, ikutin terus channel otomotif kompas.com, jangan lupa subscribe dan komen. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.